Gimana Kiai? Kemarin Ya Kiai. sudahlah perihal masalah konten-konten yang nggak bener. Ya. Sekarang sudah tutup. Kita kerjasama dalam artian saya tuh di sini disepuhkan Pak. Ya. Disepuhkan banyak warga-warga sini yang minta pertolongan. Oke. Mungkin dengan keberadaan jenengan Ya. yang masih muda kok nyutak gitu loh. Nyutak gimana Kiai? Mohon maaf. Dengan bahasa dukun santet, dukun ke cabul, kiai brengsek. Itu gimana? Toh kita itu punya santri banyak. Oke. Ini belajar menolong sesama. Boleh saya ngomong? Oke. Nah, tadi ngomong kiai brengsek. Mohon saya klarifikasi. Saya ini santri, guru saya itu kiai. Saya hormat, takziman wa takriman kepada guru-guru saya dan kiai-kiai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali video dakwah Ustadz Kang Ujang Bustami, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Video ini adalah ketika Kang Ujang dilabrak oleh seorang kiai yang ternyata guru dari para dukun santet. Dia tidak terima atas aksi Kang Ujang yang membuat konten di YouTube yang memberantas para dukun. Dan dia meminta agar Kang Ujang berhenti dari aksinya tersebut. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Kang Ujang ketika dia diminta berhenti memberantas para dukun itu? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustami dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengan Ujang Bustami, Mbak. Oh, jadi kamu yang namanya Ujang Bustami? Boleh saya masuk, Mbak? Duduk. Oke, kamera juga boleh masuk kan? Silakan masuk. Boleh, pintunya saya tutup. Saya Ujang Bustami, Mbak. Saya kesini tuh saya ditelepon aja sama Kiai Hashim. Kiai Hashim itu siapa? Mohon maaf. Kiai Hasim itu suami saya. Oh, suami Mbak. Mbak istrinya. Saya istrinya. Sahabat Kang Ujang Bustami yang berbahagia. Kisah ini bermula dari Kiai Hashim, seorang kiai sesat yang adalah juga guru dari para dukun santet. Ketika Kiai Hashim mengetahui aksi Kang Ujang yang biasa mendatangi dan menghancurkan eksistensi dari para dukun santet, ternyata telah membuat sang kiai menjadi sangat marah. Baginya, aksi Kang Ujang itu telah sangat merugikan pekerjaannya. Dakwah Kang Ujang yang mengatakan bahwa para dukun itu adalah orang-orang musyrik dan menyesatkan, telah banyak mempengaruhi pola pikir di masyarakat. Mereka yang semula percaya kepada para dukun, juga biasa meminta bantuan kepada para dukun dalam menyelesaikan banyak hal yang dihadapinya. Kini telah menjadi berpikir ulang. Mereka menjadi tidak lagi mendatangi para dukun. Bahkan banyak yang kemudian tidak percaya kepadanya. Sehingga dengan demikian, secara otomatis, pekerjaan dari para dukun itu menjadi sepi, juga penghasilan yang mereka dapatkan. Maka sebab itulah Kiai Hashim kemudian menelepon Kang Ujang Bustami. Dia mengundang Kang Ujang datang, untuk membicarakan tentang banyak hal yang diperbuat Kang Ujang itu. Maka datanglah Kang Ujang ke rumah dari Kiai Hashim. Kang Ujang kemudian bertemu dengan seorang perempuan yang mengaku istri kelima dari Kiai Hashim.
Dan tahu yang datang adalah Kang Ujang. Ternyata sang perempuan langsung menunjukkan kemarahannya. Dia mengeluarkan sumpah serapahnya kepada Kang Ujang Bustomi. Dia bercerita, sejak Kang Ujang membuat konten di YouTube yang memberantas para dukun, pasien yang datang kepada suaminya menjadi sepi. Sang perempuan pun meminta Kang Ujang agar berhenti dari membuat konten memberantas para dukun, juga meminta bertanggung jawab atas perbuatannya. Kang Ujang pun mencoba untuk sedikit memberikan pemahaman kepada istri dari Kiai Hasim itu. Namun melihat sang perempuan yang sudah dikuasai kemarahan, Kang Ujang tidak ingin banyak bicara kepadanya. Kang Ujang ingin langsung bertemu saja dengan Kiai Hasim, dan kemudian berbincang bersama-sama. Maka bertemulah Kang Ujang dengan sang Kiai dukun yang menyesatkan itu. Tampak dia ditemani dua muridnya yang bertampang kasar. Kang Ujang pun berkata kepadanya, apakah sebenarnya tujuan sang Kiai, sehingga mengundangnya datang ke rumahnya. Kiai Hasim pun mengatakan, seperti halnya yang telah disampaikan oleh istrinya, bahwa dia tidak terima atas aksi Kang Ujang yang membuat konten di YouTube yang memberantas para dukun santet. Dan sang Kiai meminta agar Kang Ujang berhenti dari aksinya tersebut. Kemarin Ya Kiai. sudahlah perihal masalah konten-konten yang nggak bener. Ya. Sekarang sudah tutup. Mm-mm. Kita kerjasama dalam artian saya tuh di sini disepuhkan, Pak. Ya. Disepuhkan banyak warga-warga sini yang minta pertolongan. Oke. Mungkin dengan keberadaan jenengan Ya. yang masih muda, kok nyelutak gitu loh. Nyelutak gimana Kiai mohon maaf? Dengan bahasa dukun santet, dukun ke cabul, kiai brengsek. Itu gimana? Dan mendengar permintaan Kiai Hasim yang demikian, Kang Ujang pun berkata kepadanya, bahwa hal tersebut memang dakwah yang harus dilakukan. Karena Kang Ujang tahu, bahwa para dukun itu memang telah berbuat keji dan menyesatkan. Mereka biasa menipu, berbuat cabul, menyesatkan masyarakat, dan banyak hal jahat yang lainnya. Sebab itulah Kang Ujang mendatangi mereka, agar tidak melakukan perbuatannya yang merusak dan menghancurkan itu. Kiai Hasim dan muridnya pun sangat marah mendengar perkataan Kang Ujang Bustomi. Dia tidak terima jika perbuatan yang dilakukannya adalah sesat dan menghancurkan. Dia melakukan itu adalah karena orang tersebut datang dan meminta bantuan kepadanya. Sehingga sebagai manusia, mereka harus membantu orang yang datang minta bantuan itu. Mana mungkin dikatakan kebaikan jika seseorang itu membantu dalam kejahatan, kata Kang Ujang Bustomi. Seharusnya sebagai seorang kiai, dia harus mengajarkan mana hal yang baik dan mana pula hal yang terlarang. Saya nggak ngerti. Pokoknya kamu jangan ikut campur urusan saya. Konten apa yang dimaksud? Konten-konten palsu, konten settingan. Konten palsu, konten settingan gimana? Mohon maaf Pak Kiai. Gendeng orang ngerti-ngerti. Jangan Konten campur. konten palsu, konten settingan gimana? Saya mau tanya. Konten-konten cabul contohnya salah satunya. Akan tetapi, nasihat mulia itu sedikitpun tidak digubris Kiai Hasim dan pengikutnya. Dia tetap dengan keinginannya, yaitu meminta Kang Ujang Bustomi agar menghentikan aksinya yang menghalangi pekerjaan dari para dukun. Dan mengetahui Kiai Hasim yang masih keras kepala, Kang Ujang pun tidak ingin bersabar lagi. Yang pasti, Kang Ujang tidak akan pernah berhenti menghancurkan kesesatan, termasuk juga dengan Kiai Hasim. Kang Ujang meminta, sang Kiai dan para pengikutnya lah yang harus berhenti dari praktek menyesatkan perdukunannya. Dan jika Kiai Hasim tidak hendak berhenti, maka Kang Ujang yang akan menghentikan dengan paksa. Perkataan Kang Ujang itu pun langsung membuat marah Kiai Hasim dan pengikutnya. Mereka merasa Kang Ujang telah sengaja berani melawannya. Sehingga tak ingin banyak bicara lagi, mereka kemudian ingin menghajar Kang Ujang Bustomi. Oh, mau coba-coba ya? Anda Dari tahu- tadi saya berusaha menasehati sebagai orang tua pengennya bijak. Cukup. Tapi malah ngeyel. Iya apa? Enggak, saya nggak ada urusan. Weh, Ya, turun urus. siap, Kiai. Jangan sampai kita yang turun tangan. Kamu bukan tandingan Kiai. Lawan dulu saya. Dan kamu. Kamu yang edan. Mau saya jotos kamu? Boleh. Hajar sama saya kamu. Boleh, silakan.
Sang dukun murid Kiai Hasim itu ternyata memiliki kemampuan yang cukup luar biasa. Walau berkali-kali ilmu hebat Kang Ujang menumbangkan tubuhnya, dia masih bisa bangkit dengan perkasa. Bahkan, dia pun berusaha menyerang Kang Ujang dengan kekuatan ilmu iblisnya yang mengerikan. Akan tetapi, yang dia hadapi adalah Kang Ujang Bustomi, seorang tokoh spiritual pemilik ilmu suci, yang belum pernah ada orang yang mampu menandingi. Setelah beberapa kali sang dukun mencoba bangkit dengan kekuatannya. Namun pada akhirnya, ilmu pamungkas Kang Ujang kemudian berhasil menghancurkannya. Ilmu yang sangat hebat itu menghajar tubuhnya, sehingga tubuh itu tepar terkapar tak berdaya. Namun sayang, setelah mengetahui para muridnya hancur di tangan Kang Ujang Bustomi, Kiai Hasim kemudian kabur melarikan diri. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa jadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.